Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh peserta webinar pagi ini, Rabu 9 September 2020, dan selamat bergabung di webinar PVMBG yang ke-16 yang mengambil topik perspektif masyarakat di kawasan rawan bencana. Webinar kali ini diselenggarakan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PVMBG mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka 100 tahun pemantauan Gunung Api Indonesia yang dimulai pada 16 September 1920. Dengan cukup umurnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini, kami menyelenggarakan berbagai topik untuk diseminarkan dan juga didiskusikan. Dan kali ini adalah webinar yang ke-16. Nanti akan ada lagi 4 webinar yang sebelum akan dilakukan acara puncak di tanggal 16 September 2020. Kiranya semua peserta juga akan mengikuti sampai acara puncak. Oke, kita mulai dengan kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana. Jadi dalam webinar kali ini kita akan melihat lebih dalam mengenai masyarakat yang hidup dan bermata pencaharian di kawasan rawan bencana gunung api di Indonesia. Yang kita ketahui ada jumlahnya lebih dari 4,5 juta penduduk. Dan juga bagaimana pemanfaatan sumber daya gunung api pada tingkat aktivitas normal, serta bagaimana antisipasi saat kenaikan tingkat aktivitas. Yang itu semua bisa merupakan bentuk adaptasi masyarakat di kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana ini dituangkan dalam bentuk peta dan bisa diunduh di Mama Indonesia dan bisa di-download di Google Play. Dan kawasan rawan bencana ini dibagi menjadi tingkatan 1 hingga 3. Angka 1 menunjukkan level yang rendah, kemudian 3 menunjukkan level yang paling tinggi, dan di dalam peta tersebut ditunjukkan oleh warna. Ini sebagai pengetahuan umum saja. Nah, kenapa kita mengundang narasumber dari sekitaran dari lereng Gunung Kelut? Itu ada 3 alasan. Nah, ini alasan yang pertama adalah kita melihat sejarah letusan Gunung Kelut. Di sini letusan Gunung Kelut itu sudah mulai ada catatannya sejak tahun 1000. Kemudian walaupun di sini itu tidak ada catatan yang rinci, catatan yang rinci itu mulai ada di tahun 1901, dan kita lihat di sini bahwa pada tahun 1919 itu erupsi Gunung Kelut itu menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, yaitu lebih dari 5.000 jiwa. Dan ini yang menjadi cikal bakal dari berdirinya Dinas Gunung Api pada waktu itu. Dan ini yang berlanjut menjadi pemantauan dan mitigasi gunung api hingga sekarang. Dan kita bisa lihat beberapa peristiwa dari foto-foto berikut. Itu ada di Mei 1919, kemudian Agustus 1951, Februari 1990, kemudian November 2007, dan Februari 2014. Dan ini menjadi fenomenal erupsinya karena memang abunya bisa mencapai hingga 1.000 km jaraknya. Pada Februari 2014 itu abunya mencapai Jakarta. Nah, ini kalau kita lihat alasan yang kedua adalah narasumber itu bertempat tinggal di Sugiwaras. Nah, Sugiwaras ini unik karena dia ada di dalam KRB 1, 2, dan 3. Sampai 3, dan juga di
wilayah Sempu itu ada KRB 1 dan 2. Dan ini unik karena mereka tetap bertahan di sana, dan kita akan bertanya lebih jauh nanti bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan bencana letusan Gunung Kelut. Kemudian alasan yang ketiga, saya akan memutarkan video yang dikirim oleh pengamat dan juga masyarakat di sekitar Desa Sugiwaras adalah salah satu desa yang masuk wilayah Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Desa ini adalah desa yang dekat dengan Gunung Kelut dan masuk daerah KRB 1 hingga KRB 3. Masyarakat desa ini sudah turun-temurun hidup harmonis dengan bahaya letusan Gunung Kelut. Masyarakat Sugiwaras menganggap bahwa lereng Gunung Kelut adalah tanah kelahiran mereka, sehingga Gunung Kelut dengan proses alaminya dirasakan sebagai sesuatu hal yang wajar. Informasi dari pos pantau bahwa Gunung Kelut dalam status awas agar masyarakat di KRB siap-siap untuk dievakuasi. Terima kasih Pak Benik untuk informasinya. Kita sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat paham dengan resiko dan bahaya yang selalu mengancam daerahnya. Setiap ada peringatan dini tentang status Gunung Kelut, mereka selalu mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Mereka paham kapan harus pergi dan kapan harus kembali. Pada setiap pergantian tahun penanggalan Jawa, masyarakat desa juga masih melaksanakan dan melestarikan upacara adat yang dimaksudkan untuk menyampaikan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah sebuah bukti nyata kearifan masyarakat untuk selalu siap hidup bersahaja dengan alam. Meskipun masyarakat Sugiwaras berada pada posisi rentan, tetapi aktivitas sehari-hari masyarakat tetap berjalan sesuai dengan tingkatan status gunung api Kelut. Berapa itu? Karena Gunung Kelut menjadi tujuan wisata saat dalam status normal, masyarakat lereng Gunung Kelut memanfaatkan kondisi itu untuk membuka usaha-usaha baru yang menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi serta hidup berdampingan secara serasi dan harmonis dengan alam lingkungan Gunung Kelut. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat ini cukup sulit untuk dipisahkan, karena sekalipun masyarakat takut terhadap erupsi Gunung Kelut, tetapi masyarakat juga berpikiran terjadinya letusan Gunung Kelut adalah proses keseimbangan alam yang menjadikan suatu anugerah bagi mereka.
Gunung Kelut adalah tonggak sejarah berdirinya pengamatan gunung api di Indonesia. Kami atas nama pemerintah Desa Sempu mengucapkan selamat memperingati 100 tahun berdirinya pengamatan gunung api di Indonesia. Harapannya semoga lebih baik dan masyarakat semakin tangguh. Pusat Vulkanologi Mitigasi untuk Negeri. Yes! Setelah letusan Gunung Kelut pada tahun 1919, Gunung Kelut adalah tonggak sejarah berdirinya pengamatan gunung api di Indonesia. Pengamatan gunung api di Indonesia dibentuk pada tanggal 16 September 1920. Kami atas nama pemerintah Desa Sugiwaras mengucapkan selamat atas peringatan yang ke-100 tahun berdirinya pengamatan gunung api di Indonesia. Harapan kami semoga semakin baik dalam mitigasi bencana di Indonesia. Pusat Vulkanologi Mitigasi untuk Negeri. Yes! Kami atas nama Tim Siaga Desa Sempu mengucapkan selamat atas peringatan yang ke-100 tahun berdirinya pengamatan gunung api di Indonesia. Harapan kami semoga sistem peringatan dini gunung api di Indonesia lebih baik lagi. Pusat Vulkanologi Mitigasi untuk Negeri. Yes, yes, yes. Salam Gunung Kelut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kelut adalah tonggak sejarah berdirinya pengamatan gunung api di Indonesia. Setelah letusan Gunung Kelut tahun 1919, pengamatan gunung api Indonesia dibentuk pada tanggal 16 September 1920. Kami atas nama Paguyuban Pedagang Kaki Lima Wisata Gunung Kelut menyampaikan selamat atas peringatan 100 tahun berdirinya pengamatan Gunung Kelut di Indonesia. Kami, petugas wisata Gunung Kelut, mengucapkan selamat atas peringatan yang ke-100 tahun berdirinya pengamatan gunung api di Indonesia. Yes! Oke, demikian beberapa alasan kenapa kami memilih masyarakat di lereng Gunung Kelut untuk menjadi narasumber kali ini. Jadi sekarang sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang satu adalah Pak Diono, penduduk Desa Sugiwaras sebagai narasumber 1, dan kemudian Pak Sugito, relawan bencana Gunung Kelut, itu sebagai narasumber 2, dan saya sendiri Estu Kriswati sebagai host hari ini. Kita akan mulai talkshow kita hari ini. Kita undang Pak Diono dan Pak Sugito. Oke, Sugeng Enjang, Pak Diono. Sugeng Enjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripon, sehat? Alhamdulillah. Sudah sedia kopi belum, Pak? Udah di dalam. Oh, ini kita kan ngobrolnya santai-santai aja loh, Pak. Jadi Pak Sugito bisa di-on-kan audionya? Nah, kita mulai dengan Pak Diono dulu ya ini. Mohon diperkenalkan, Pak. Ini kan nggak mungkin namanya pendek aja Diono gitu, Pak ya. Kemudian pekerjaannya apa, tempat tinggalnya di mana gitu. Bisa minta perkenalan dari Pak Diono dulu? Monggo, Pak. Ya. Nama saya Diono, memang asli pendek. Nama saya Pak Diono, pekerjaan saya tani. Asli kelahiran Desa Sugiwaras. Demikian, Bu. Oh, memang pendek gitu ya, Pak? Diono aja ya? Iya. Oh, oke. D-nya ono, Pak ya? Ini tani apa, Pak? Tadi kalau lihat di video kan ada banyak itu ya. Saya lihat ada nanas itu ya, terutama nanas yang menggiurkan sekali kelihatannya. Mayoritas nanas, Bu. Oh, mayoritas nanas, Pak ya? Nanas. Itu nanas madu itu ya, Pak? Enggak, nanas lokal yang banyak. Oh, nanas lokal. Oke. Juragan nanas berarti. Kalau Pak Sugito? Pak Sugito belum on audionya? Oke.
Pak Sugito, monggo memperkenalkan diri dulu. Ya, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Sugito, berdomisili di RT 9 RW 4, Dusun Ringinsari, Desa Sempu, Kecamatan Ngancar. Pekerjaan petani, lain-lain ya serabutan. Demikian Bu. Kok petani dan serabutan itu loh Pak. Serabutannya Iya. jadi relawan ya Pak ya? Iya. Oke, ini untuk Pak Diono. Pak Diono itu rumahnya di Sugihwaras. Di Sugihwaras kan ada terletak di KRB 1, 2, 3 Pak ya? Ya, Itu tepatnya di mana Pak? Di KRB berapa Pak? KRB 3, Bu. KRB 3 ya? Ya, Oh, jadi bisa diceritakan Pak, sudah berapa lama atau memang sejak lahir ada di bertempat tinggal di Sugihwaras itu? ya sejak lahir, Bu. Udah 60 tahun. Oh, 60 tahun? Ya, Tahun berapa itu Pak ya lahir berarti kalau 60 tahun? tahun 1960. 1960. Ya, Artinya sudah beberapa kali Pak ya, kalau misalnya letusan Gunung Kelut itu kan ada dari tahun, kalau 1960 berarti 1990 Pak ya, sudah mulai mengalami letusan Gunung Kelut Pak ya? 66 udah tahu tapi masih kecil, Bu. Oh, 66 sudah tahu Pak ya? Ya, Jadi sudah ada berapa kali Pak mengalami letusan? 3 kali. 3 kali, Ya, yang besar ya? Itu ya. tahun berapa aja itu Pak ya? 66, 90 dan 2014 yang terakhir ini. Oh gitu Pak ya, dengan 2007 yang peningkatan aktivitas Ya, dan ya. erupsi itu ya. Kemudian Pak bisa diceritakan Pak, letusan tahun berapa yang Bapak rasakan itu paling tidak terlupakan gitu dalam hidup Pak Diono gitu? Kalau letusan yang paling tak terlupakan ya 1990, Bu. 1990 Pak ya, itu Ya, lebih ya. besar daripada 2014 Pak ya? Ya, lebih dahsyat, Bu, itu. Oke, bisa diceritakan Pak, bagaimana pengalaman waktu itu Pak? Waktu 90 itu mungkin sampai sekarang masih ingat ya pengalaman dulu itu. Itu seperti mau kiamat, Bu. Setelah terjadi letusan ya, terus 1 jam setelah terjadi letusan itu wah, suara material, suara petir, suara pohon-pohon tumbang dan suara teriakan hewan itu menjadi satu pikuk gitu, Bu. Waktu 90 itu. Di depan rumah atau di jalan-jalan sudah jadi lautan pasir semua. Setelah 2 jam dari letusan itu ada dari Babinsa, kalau dulu dari Babinsa itu untuk mengarahkan masyarakat ke tepi jalan raya, maksudnya jalan yang sudah diaspal untuk menunggu kendaraan pengungsi itu. Tapi karena aspalnya juga tertutup pasir, jadi sulit. Dari masyarakat Desa Sugihwaras tempatnya paling atas, jadi dapatnya kendaraan itu pagi, Bu. Padahal letusan siang itu, 12:30 siang sampai pagi. Karena kendaraannya waktu itu terbatas, hanya hardtop 2 dengan truk TNI itu 2. Jadi wilayah Sugihwaras itu mendapat giliran untuk diangkut itu pagi harinya, minggu pagi. Tapi yang ada juga yang jalan kaki sampai kecamatan, Bu. Kurang lebih 8 kilo itu. Itu selama menunggu dijemput itu apakah tidak terjadi letusan kembali Pak? Enggak. Kalau Gunung Kelut sekali letusan udah tuh, Bu. Oh, sudah hafal Pak ya, begitu ya? Sudah. Jadi sambil menunggu, ada yang menunggu kendaraan datang, ada yang jalan kaki sampai kecamatan. Ya itu apesnya lagi di kecamatan itu kita datang pagi, Bu. Nasi bungkusnya udah basi semua. Karena mungkin datangnya ya malam ya, kan nggak sore malam. Iya kan ada jatah pagi lagi tuh Pak. Oh enggak, ya kan belum datang, Bu, jatah pagi. Oh gitu ya. Terus itu jaraknya berapa Pak? Tempat tinggal Bapak itu dari puncak, kemudian juga jaraknya dari tempat tinggal Bapak ke kecamatan tempat pengungsian itu Pak? Kalau jarak
rumah saya ke puncak itu 7 sampai 8 kilo, Bu. Kalau ke kecamatan 8 kilo. Tapi dari kecamatan kita akan dipindahkan ke titik pengungsian yang asli di wilayah kecamatan Wates itu. Waktu itu sudah ada Pak ya lokasi-lokasi yang Udah, ditentukan untuk cuma pengungsian. informasinya memang masih gimana ya, kurang baik informasinya. Oke, itu kalau dibandingkan dengan yang 2014 Ya, Pak ya. ya. Kalau Pak Sugito bagaimana Pak untuk letusan tahun 1990 itu mengalami juga ya? Sama senasib dengan Desa Sugiwaras, sama Mbak. Oh, ceritanya sama Pak, tapi beda kan? Hampir, Ini kan Desa Sempu iya. ya? Ya Desa Sempu, tapi nasibnya sama. Pagi-pagi harus lari-lari atau menuju evakuasi ke Wates, seperti itu. Ya juga jalan kaki untuk lansia dimuat truk punya TNI. Untuk ketebalan material 30 sampai 40 cm, Mbak. Itu pasir dengan batu yang ada di Desa Sempu. Waktu itu suasananya mencekam sekali Pak ya? Iya. Letusan Gunung Kelut dimulai 11.40 sampai jam 5 pagi, Mbak. Baru reda untuk material. Jadi seperti gelap malam 2 hari, Mbak. Kemudian rumah-rumah tertimbun atau masih bisa ditempati Pak setelah kembali? Rumah-rumah semua banyak yang roboh, terutama atap gentengnya itu semua habis. Karena awal kan lumpur, setelah lumpur kan material batu-batuan besar seperti sekepal-kepal ini untuk jatuh, hancur semua genteng. Setelah batu-batuan, pasir sampai pagi dan terakhir abu. Sampai pagi itu abu masih seperti hujan gerimis gitu loh, Mbak. Oh, oke Pak. Apalagi Sugiwaras ya Pak Diono, Pak. Itu kan lokasinya lebih dekat ke puncak. Pasti kehancuran tingkat hancurnya lebih parah daripada Sempu ya Pak Diono ya. Iya, iya. Karena wilayah kecamatan Ngancar yang paling timur sendiri, jadi dekat lereng Gunung Kelut, sudah nggak ada kampung lagi di atasnya. Oke. Itu Pak, rumah Pak Diono juga hancur ya? Hancur, banyak Bu. Hancur semua. Oke, itu butuh berapa lama Pak untuk kembali membangun, kemudian membersihkan lokasi seperti kemudian bisa menjadi tempat tinggal yang layak lagi? Kalau membersihkan itu cepat tuh, karena kita 2 minggu di pengungsian, pulang itu keadaan rumah itu sudah bersih. Jadi yang rubuh sudah dibersihkan sama relawan, sama TNI. Tapi kalau membangun kembali itu ya membutuhkan waktu tahunan. Kita harus kerja bakti sama masyarakat untuk ngambil kayu ke hutan itu dulu. Bareng-bareng ngambil kayu ke hutan. Nanti kalau ada damtrek, kalau dulu damtrek besar itu punya PU. Kita kumpulkan kayunya dulu. Nanti kalau ada damtreknya PU kita ambil ke hutan buat bangun rumah itu sama-sama masyarakat. Oh gitu Pak ya. Nah berarti waktu Pak Diono ada di pengungsian, Pak Sugito ini yang bersihin rumah Pak Diono begitu ya? Mungkin relawan-relawan sama TNI. Oh gitu ya. Pak Sugito waktu itu sudah jadi relawan ya? Sudah Mbak. Oke sudah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan 2014 itu kembali rumah hancur nggak Pak di 2014? Monggo Pak Diono dulu. Kalau 2014 itu kan bangunan udah baik-baik itu Bu. Setelah letusan 90, mungkin 3 tahun kemudian kita sudah bangkit ekonominya, itu mulai perubahan itu ada. Jadi perubahan bangunan model bangunannya itu kalau sekarang kan model kerucut Bu, rumah-rumah itu. Kalau dulu kan istilahnya lebar, pendek. Jadi kalau ada pasir tuh nggak bisa langsung turun. Sekarang udah bagus, dindingnya dari batako itu. Kalau yang dulu pakai apa? Bambu, Pak? Bambu ya, dari kayu itu dindingnya. Kan letusan 2014 itu nggak seperti 90. Kalau 90 sekali meledak seperti bom itu Bu.
Kalau 2014 kan seperti kembang api percikannya. Jadi ini enggak materialnya enggak terlalu tebal, hanya 5 cm kita bawa kendaraan sepeda motor itu bisa. Oh gitu Pak ya. Ya. Jangan-jangan malah nggak ngungsi Pak, malah nonton gitu ya? Sebagian nonton dulu terus langsung ngungsi, tapi setengah 11 malam terjadi erosi itu kita subuh udah kembali. Oh jadi erupsinya hanya malam itu kemudian berhenti saat pagi Pak ya? Oh, Ya okay. pagi kita kembali cepat kembali kan membersihkan rumah itu. Oke, kalau Pak Gito gimana pengalaman untuk yang 2014 Pak? Iya. Kalau 2014 tentunya sebelum letusan itu status naik menjadi awas, itu masyarakat sudah pergi ke pengungsian semua Mbak, karena sudah tertata dengan baik untuk evakuasi. Itu truk-truk punya warga sudah dipersiapkan untuk di titik-titik berkumpulnya masyarakat untuk dibawa menuju pengungsian Mbak. Oke, tapi ngomong-ngomong Pak Sugito tadi relawannya relawan apa ya Pak ya? Relawan yang menolong evakuasi itu lansia, anak-anak, ibu hamil itu harus didahulukan dulu Mbak. Maksudnya organisasinya apa itu Pak? Kalau 2007 saya masih ikut RAPI. Kalau 2014 sudah mendirikan itu Destana. Kita sudah di desa kami sudah ada Destana. Jadi untuk penataan evakuasi sudah direncanakan, alokasinya berapa banyak lansia, manula itu. Oke. Nanti perginya kemana? RAPI itu ya. Yang radio amatir itu Pak ya? Negatif, radio antar penduduk Indonesia. Kalau amatir kan orari. Oh orari ya, jadi ya. Radio amatir antar penduduk Indonesia. Iya. Radio antar penduduk Indonesia. Iya. Kemudian yang satu lagi apa Pak? Destana ya? Destana itu Destana itu dari Desa Tangguh Bencana. Ya, Desa Tangguh Bencana punya relawan-relawan. Oke, itu yang dibentuk oleh BPBD itu ya? Ya, atau oleh desa? Awalnya juga paguyuban. Ketika paguyuban itu berdiri dengan eksis, akhirnya desa untuk mendukung kegiatan tersebut, akhirnya lahirlah itu Destana, Desa Sentul. Oke, kalau kembali ke Pak Diono ini ya, itu letusan 1990 itu kan sangat menakutkan dan mengerikan ya Pak. Iya. Kalau misalnya saya sebagai, walaupun saya di Gunung Api, tapi kalau mengalami letusan seperti itu ya pindah Pak. Iya toh. Iya. Iya kan. Kalau misalnya ada lagi letusan 2014, jadi kan ada beberapa kali letusan yang dialami nih. Kok ya masih bertahan di situ Pak? Masih ya karena ini kan tanah kelahiran toh Bu, kan kita sudah antisipasi sebelum ada terjadinya itu. Kalau kita pindah kita nol lagi Bu, tempatnya juga kita adaptasi. Jadi kalau kita selalu waspada dan menunggu informasi dari pengamat itu terus kita. Kan sebelum terjadi erosi pengamat sudah memberitahu, mungkin masih jarak berapa hari atau berapa minggu udah beritahu. Jadi warga itu semua sudah tahu bahwa Kulut akan meletus gitu. Nah nanti kan paling kita satu tahun itu mengalami istilahnya ekonominya lumpuh ya. Nanti 2 tahun kemudian kan kita sudah kembali, kan tanahnya malah subur Bu. 2 tahun udah mulai subur lagi ya Pak ya? Ya itu kan pengalamannya itu. Jadi kalau suruh pindah saya kira nggak bisa kok, karena pendatang yang dari luar daerah Kediri aja banyak yang sekarang di sini. Malah ini dijadikan objek wisata, lebih ekonominya lagi di jalan Bu. Oh jadi faktor ekonomi Pak ya? Ya faktor ekonomi. Selain faktor itu memang tanah kelahiran. Ya. Oke. Tapi faktor keamanan tadi gimana Pak? Keamanan bagus Bu dari daerah sini. Enggak, maksudnya keamanan dari bencana ini Pak. Kalau sistem keamanan ya kita dan ini nunggu informasi tadi Bu. Nanti dari desa nyiapkan
Maksudnya mendapat informasi bahwa ini sudah aktif dari Gunung Kelut. Nanti siaga 1 atau siaga 2 itu desa sudah memprediksi, sudah diatur di situ. Oke, kalau ini mengenai informasi, Pak ya, itu ada pos pemantauan gunung api Gunung Kelut di situ. Bapak mulai tahunya itu tahun berapa, Pak ya? Kalau saya mulai tahun 70-an ya, 70-an. 70-an sudah tahu ya ada pos. Sudah tahu, soalnya lokasinya sudah di perkebunan kalau 70-an. Kalau dulu cerita bapak saya itu masih di hutan, namanya Pos Koco namanya dulu. Pos Koco, Pak. Itu kenapa Ya. kok dibilang Pos Koco? Kan kini masih istilahnya kampungnya masih kampung yang tertinggal. Jadi dindingnya dulu itu kaca itu loh, Bu. Oh, gitu Pak ya. Ya, Sementara tempatnya yang lain belum punya rumah berkaca ini ya. Ya, kan dulu Jadi di hanya hutan bongkoran. Oke. Jadi hanya pos pemantauan yang waktu itu punya kaca itu, Pak. Ya. Oleh sebab itu disebut sebagai pos kaca. Ya. Oke, Pak. Jadi tahun 70 sejauh pengetahuan Pak Diono, apakah memang pos pemantauan ini sudah memberikan informasi mengenai aktivitas Gunung Kelut, Pak, ke masyarakat? Udah. Karena tempatnya udah dekat dari pemukiman, Bu. Kalau Pak Sugito sejak kapan ya tahu ada pos pemantauan Gunung Kelut ini? Sama tahun 70-an, Mbak. Saya sudah sering ke sini tapi belum mengenali di sini, tapi untuk keberadaannya sudah ada. Nah, itu yang tahun 50 itu yang waktu ada pos Koco itu belum ya? Belum. Saya belum lahir juga ya? Iya, belum lahir. Oke. Kemudian Pak, ini kan kita kembali ya Pak ke tahun 1919. Itu kan Bapak berdua belum lahir lah nggih. Ya. Tapi pastinya pernah mendengar tentang letusan tahun 1919. Itu kalau buat kami itu letusan itu sangat berarti Pak bagi perkembangan pemantauan gunung api, karena itu menjadi cikal bakal dan titik tolak bahwa kami melakukan pengamatan gunung api secara ofisial ya. Jadi ini juga menjadi tonggak kelahiran dinas gunung api. Kalau dari cerita orang-orang tua dulu itu letusan 1919 itu seperti apa Pak, kok kita bisa membuat itu sebagai sesuatu yang sangat bersejarah gitu Pak? Gimana Pak Diono? Kalau letusan 1919 ini belum ada pemukiman loh, Bu. Di desa Sugihwaras itu. Yang ada di wilayah perkebunan Margomulyo. Itu zaman Belanda, mungkin kurang tahu itu kan. Belum ada pemukiman kalau di. Jadi istilahnya masih orang yang merantau itu, pemukiman belum ada. Masih perkebunan semua itu ceritanya daerah Sugihwaras. Oke. Kalau Pak Sugito juga ada mendengar tentang letusan 1919 Pak? Ya, kalau masyarakat Desa Sempu belum terbentuk desa, tapi ada perkebunan yang namanya perkebunan Sumbersari Betung. Untuk rumah perkampungannya ada di selatan saya, menurut sejarah dari orang tua. Itu luar biasa. Dasarnya letusan 1919, semua desa Sempu itu luluh lantak semua. Seperti hamparan pasir. Demikian. Oh gitu Pak. Ini kalau mendengar cerita Pak Diono Pak dengan Pak Sugito ya, bahwa letusan-letusan itu kan dahsyat, dan juga Pak Diono dengan Pak Sugito juga nggak mau pindah karena yakin bahwa ini kenal gunungnya ya. Jangan-jangan sebenarnya ada ini Pak kepercayaan masyarakat yang bisa meredam nih letusan. Wah, kalau saya ginikan gunungnya nanti nggak meletus ini, atau saya beri sesajen gitu nanti letusannya tidak terjadi seperti itu. Apakah memang ada kepercayaan Pak yang diwariskan turun menurun, atau cerita-cerita rakyat gitu? Kalau istilahnya kalau menahan harus tidak jadi meletus itu ya nggak ada. Paling kalau
kepercayaan masyarakat sekitar itu ya paling istilahnya datang ke lokasi kawah itu minta keselamatan lah. Itu yang kepercayaan ya. Minta keselamatan ya, bahwa biasalah tiap tahun awal tahun baru Islam lah kalau orang Jawa. Satu suro itu pasti datang ke lokasi kawah sana agar kita istilahnya seiring lah. Jadi masyarakat Desa Sugiwaras dengan alam dari Gunung Kelut itu sudah seiring. Jadi kalau ada bencana atau erosi dari Gunung Kelut itu minta diselamatkan, itu kepercayaan dari. Oh, jadi bukan untuk menahan Untuk letusan, bukan meredam ya? nggak Bukan bisa ya. Oke. Kalau Pak Gito ada nggak cerita, misalnya cerita rakyat atau cerita yang diturunkan turun temurun? Seperti kalau misalnya di Bandung itu kan ada kisah Dayang Sumbi ya untuk Tangkuban Perahu, seperti itu kan ada itu. Mungkin ada selentingan-selentingan tentang Lembu Suro atau Dewi Kilisuci, itu kan ada cerita-cerita rakyat seperti itu nggak Pak? Ya, kalau cerita itu ada, tapi hanya di tempat pagelaran hiburan, di seperti ludruk, ketoprak, seperti itu. Secara nyata saya kurang tahu karena saya belum lahir. Kalau di Sempu, ketika Gunung Kelut itu mau erupsi, itu masyarakat, tokoh-tokoh lintas agama, tokoh masyarakat itu menggelar doa bersama untuk sedekah, untuk terhindar dari bala. Demikian. Oke, kemudian ada juga nih saya baca Pak, kepercayaan di situ bahwa letusan Gunung Kelut itu selalu terjadinya itu di pasaran Wage. Nah ini kalau berdasarkan niteninya Pak Diono dan Pak Sugito ini benar nggak Pak? Selalu Wage nggak ini letusannya nih? Ya, kalau mulai 66 ya Bu. Kalau 66 itu harinya akan Rebu Wage. Oke. 90 Sabtu Wage. 2014 Jumat Wage. Itu nggak tahu cerita itu gimana, hanya kebetulan aja memang ada mistisnya itu nggak tahu saya. Yang kalau 51 kata nenek saya kan Jumat Legi. Oh, Legi itu? Iya, 51 itu Jumat Legi. Berarti nggak bisa jadi patokan Wage ya Pak? Ya, itu ya kebetulan aja lah. Masih tumbuhnya itu anak gunung itu waktu 2007 itu kan ya Sabtu Wage Bu. Wage juga, jadi 4 kali Wage ya Pak? Iya. Ya betul Pak Sugito. Begitu. Ada pengertian lain gitu. Kenapa harus Wage gitu? Ya, kalau di desa kami, hari dan pasaran itu dinyatakan hari keramat lah. Mungkin orang bekerja harus berhati-hati, seperti itu. Mitisnya seperti itu, Mbak. Selalu di Wage juga Pak ya? Iya. Oke Pak, kita kembali ke pemantauan Pak ya. Sekarang kan kita nggak bisa ya membuat mitigasi bencana dengan peringatan dini, nanti pasti Wage gitu. Kita nggak bisa Pak ya. Nah ini proses pemantauan ini kan ada dilaksanakan di pos pengamatan gunung api nih Pak ya. Nah menurut Pak Diono ini bagaimana prosesnya pemantauan gunung api ini di pos pengamatan Gunung Kelut ini? Apakah sudah bagus, kemudian juga sosialisasi ke masyarakat juga sudah bisa diterima dengan baik? Saya kira sudah bagus dan sangat istilahnya sangat membantu sekali, khususnya untuk informasi di desa-desa sekitar ya. Karena mungkin kurang beberapa bulan Gunung Kelut aktif itu dari pihak pengamat sudah memberitahu ke desa sekitar. Jadi warga itu berdatangan, bukan yang ngasih tahu penjaga pengamannya, enggak. Warga datang ke pengamat minta informasi, itu tiap hari ada gantian. Itu bagusnya di situ. Oke,
Kalau menurut Pak Sugito, seperti apa Pak Sugito? Sejak tahun 2007 kalau menyatakan Gunung Kelut mau erupsi, saya hampir setiap hari harus datang ke sini untuk mendapatkan informasi secara detail untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau saya pergi ke pengamatan sini, di sana di posko-posko itu masyarakat sudah menunggu kedatangan saya untuk mendapatkan informasi secara detail kegempaan, macam-macam gempa, suhu udaranya, suhu panasnya, danau kawah seperti itu, kedalamannya berapa, itu saya dapatkan secara detail. Akhirnya kegempaan itu yang jumlahnya. Jadi sudah hafal, Mbak. Ketika kegempaan per 6 jam itu kurang lebih 500, kayaknya mau menuju letusan, itu kayaknya dipastikan. Sudah hafal, Mbak. Oh gitu, selaku relawan Mbak ya, karena dari tahun 1990 itu selalu memonitor Pak ya, aktivitas gunung api melalui pos pemantauan Gunung Kelut Pak ya, Pak Sugito. Kemudian yang menarik Pak Sugito, kalau pos pengamatan Gunung Kelut itu kan hadir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ya. Jadi pemerintah hadir melalui pos pengamatan. Nah, kalau relawan ini Pak, seperti Pak Sugito, itu kok bersedia jadi relawan Pak? Emang digaji Pak ya? Digaji tinggi nih pasti ya? Tidak ada. Oh tidak ada. Ya, kenapa ini Pak? Kok tertarik untuk menjadi relawan ini Pak? Iya, saya tumbuh dari nurani saya sendiri, ingin hidup ini berguna kepada siapapun, utama keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Untuk masyarakat di KRB 2 dan 1, patut memang harus ada yang seperti saya ini untuk mendapatkan informasi karena di kawasan rawan bencana. Terus itu kan tugas Bapak itu kan nggak mudah ya. Jadi menanyakan informasi dari pos pengamatan, kemudian menyampaikan ke masyarakat, dan juga kalau misalnya harus ada tindakan yang dilakukan, itu Bapak juga menyampaikannya ke masyarakat. Itu kemudian kendala sama tantangan menjadi relawan itu apa Pak? Kan ada juga bahaya yang harus dihadapi, dan juga masyarakat yang seperti apa yang kemudian juga bisa menjadi kendala atau menjadi tantangan tersendiri gitu Pak. Monggo bisa diceritakan Pak. Iya, kendalanya pasti ada Mbak. Ketika saya sosialisasi bersama teman-teman ke masyarakat yang masih awam itu tidak mudah. Karena di lingkungan kami banyak istilah kepercayaan. Kalau orang tua tersebut ya seperti saya ceritakan tadi, karena mistis. Sedangkan saya harus menyampaikan secara apa yang keberadaannya di Puncak Kelut, kegempaannya seperti apa, itu kan saya sudah hafal. Itu lambat laun masyarakat akhirnya juga menerima untuk siap dievakuasi. Awalnya juga tidak mau Mbak, seperti 90 itu karena juga kurangnya informasi dari pemerintah saat itu, masyarakat semua tidak ada yang mengungsi. Mengungsinya pasca letusan tersebut. Kalau sedangkan 2014 seperti itu, karena sudah peralatan di vulkanologi juga sudah canggih, saya juga selalu ikut serta dalam pemasangan peralatan, itu manfaatnya kan juga untuk masyarakat juga di kawasan rawan bencana. Saya selalu ikut membantu bapak-bapak yang dinas vulkanologi untuk pemasangan alat seismik seperti itu yang ada di puncak sana. Demikian, Mbak. Oke, kemudian ada juga nggak Pak kendala? Kan juga ada itu masyarakat yang kalau orang Jawa bilang tuh ngeyelan gitu Pak ya.
nggak percaya gitu bahwa ini akan meletus, kemudian dikasih tahu juga nggak mau mengungsi seperti itu. Itu ada trik nggak Pak? Atau bagaimana cara menghadapi mereka gitu supaya kemudian mereka bisa mengikuti arahan dari eh, badan-badan penanggulangan bencana ini Pak? Iya, harusnya saya harus punya keyakinan. Dikarenakan kalau orang tua dulu, kalau masih ada bunyi belalang, burung berkicau, itu tidak akan dengan itu meletus. Tapi sekarang kalau 2014 itu suara belalang, burung berkicau masih biasa saja. Itu alam juga biasa-biasa. Namun ternyata kan juga meletus juga. Jadi artinya tetap harus mengandalkan proses dari pemantauan gunung api yang Iya, menggunakan teknologi, Pak ya. iya. Tidak hanya bisa Saya, mengandalkan iya. alam sekarang. Iya. Oke. Kemudian kalau menurut Bapak nih ya, masyarakat itu lebih percaya pada relawan atau kepada pengamat nih, Pak? Saya curiga Kalau lebih percaya pada relawan ini. kalau sekarang percaya pada relawan, dikarenakan informasi nyatanya bisa dipercaya. Cuma kendalanya itu yang punya open lembu, kambing itulah yang menjadi hambatan untuk sulit dievakuasi untuk orang yang awam. Demikian. Kenapa yang punya lembu lebih susah Pak untuk dievakuasi? Karena alasannya kalau saya tinggal mengungsi, siapa yang jaga? Apa Anda bertanggung jawab kalau sapi saya, kambing saya hilang? Demikian. Alasannya seperti itu, Mbak. Oh, jadi relawan nggak terus memberi jaminan ya? Udah biar saya aja yang tungguin gitu, nggak ada ya Pak ya? Akhirnya saya juga menjamin tim saya harus berjaga ketika masyarakat lansia, ibu hamil, anak-anak sudah di pengungsian, akhirnya anak-anak muda juga bersama relawan-relawan harus menjaga desa kami di perbatasan-perbatasan, bahkan di kampung, ngasih makan ternakannya, ngasih itu mungkin kalau ada ayam ya dipakan apa adanya, demikian Pak. Oke, jadi berat Pak ya mengemban amanah itu ya sebagai relawan. Dari cerita Pak Sugito ini memang kita bisa menangkap ya kenapa Destana Sempu ini Pak ya, atau Destana Desa Sempu itu kemudian memenangkan kejuaraan apa itu Pak ya, tingkat nasional atau apa itu Pak? Bisa diceritakan Pak Sugito? Ya tingkat provinsi. Itu lomba apa itu Pak? Lomba dokumen-dokumen yang sudah dilakukan relawan-relawan anak-anak muda Desa Sempu seperti itu. Dokumennya juga ada, profilnya juga ada. Kemarin juga saya bawa ke sini, namun Pak Bud belum bersedia untuk melihat dokumen-dokumennya. Itu juga pernah ada lokakarya, karena BNPB dari Jakarta Pusat mengutus delegasi untuk menemui relawan-relawan yang ada di kawasan lereng Gunung Kelut, juga termasuk Sugiwaras, Sempu, dan sekitarnya. Itu sudah pernah diakui ada lokakarya. Juga didatangi dari kawasan Sinabung, Merapi, dan lain-lain. Juga dari Lombok, itu ada lokakarya yang ada di Kecamatan Ngancar. Demikian, Mbak. Oke, jadi ini tingkat provinsi Pak ya, tidak ada lomba lagi untuk tingkat nasional ya Pak? Destana tingkat nasional gitu? Belum ya? Belum. Oke. Karena lahir 2014, lomba Destana itu kalau saya tidak lupa itu 2017. Oke Pak, lain kali kalau ada lomba pasti menang lagi Pak ya, Destana Desa Sempu.
Ini karena waktu, saya akan mencoba untuk membacakan ada beberapa pertanyaan Pak dari peserta webinar. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dan juga nanti ada beberapa orang yang akan menanyakan secara langsung. Saya akan bacakan Pak ya. Pertama pertanyaan untuk Pak Diono, itu pertanyaan berasal dari Ibu Heruning Tias Desi Purnamasari. Itu kira-kira apa harapan kepada PVMBG selaku instansi yang memonitoring aktivitas gunung api seluruh Indonesia, Pak? Kalau harapan dari masyarakat di sekitar lereng Merapi, Gunung Kelut khususnya, itu harapannya ya terus dikasih informasi, karena informasi dari istilahnya pos pantau atau pos pengamat tadi itu sangat akurat. Itu harapannya masyarakat yang ada di desa-desa di lereng Gunung Merapi. Oke, itu aja Pak. Ya. Kalau Pak Sugito, biar sekalian Pak ya, ini juga harapannya apa nih Pak kepada PVMBG? Untuk kantor vulkanologi kinerja aku sudah baik. Harapannya ke depan kinerja lebih baik daripada yang sudah dilakukan 2007, 2014. Letusan berikutnya mohon penambahan peralatan yang lebih canggih biar sangat detail untuk penelitian dari Gunung Kelut. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Eko Endriwiono. Bisa langsung disampaikan Pak? Pak Eko Endriwiono sudah bisa live langsung bertanya kepada para narasumber. Pak Eko bisa mendengar suara saya? Oke, Pak Eko? Oke, karena tidak terhubung, saya akan membacakan saja dari Eko Endriwiono dari Nganjuk, Pak. Izin bertanya kepada Pak Sugito, bagaimana memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, terkhusus pada kaum lansia dan anak-anak. Monggo, Pak Sugito. Terima kasih. Awal kalau Gunung Kelut mau meletus, itu kan ada tingkatan statusnya. Mungkin saat ini status normal. Kalau Gunung Kelut mau meletus ada status waspada, siaga, dan terakhir awas. Itu ada tingkatannya. Kalau saya bersosialisasi kepada masyarakat, ketika status waspada harus menyampaikan pada masyarakat atau sosialisasi untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting, itu harus disimpan satu tas untuk menjaga ketika masyarakat itu pergi mengungsi, dokumen-dokumen tidak hilang karena kerobohan rumah seperti itu. Kalau status naik menjadi siaga untuk perawatan rumah, gendeng-gendeng yang menuju pertemuan atau talang itu harus dilepas dulu. Kalau pasir jatuh di atas atap, itu biar tidak di atas atap langsung jatuh ke tanah. Jadi beban rumah itu tidak berat untuk mengurangi risiko kerobohan rumah. Kalau status naik menjadi awas, masyarakat dan dokumen-dokumen pentingnya harus dibawa ke pengungsian untuk lebih aman. Demikian. Oh, kalau itu berarti udah ada semacam SOP gitu Pak ya untuk para relawan Pak ya, untuk tingkat pasti, status tertentu apa yang harus dilakukan masyarakat ada ya Pak ya? Iya pasti. Dan itu berupa dokumen yang tertulis Pak? Ya, dokumen punya masyarakat seperti kartu nikah, akta kelahiran itu kan tidak boleh hilang. Kalau tertimpa rumah roboh, mungkin terbakar karena erupsi Gunung Kelut kan macam-macam. Nah, itu harus disimpan, diamankan dulu. Caranya
ketika jauh-jauh hari status masih waspada harus menyimpan dulu untuk mengamankan dokumen tersebut. Enggak, maksudnya di Destana itu ada dokumen-dokumen yang kemudian juga memberikan patokan kepada para relawan, Pak, untuk disampaikan pada masyarakat pada setiap status atau pada setiap tingkat aktivitas gunung api, Pak. Seperti Bapak tadi kan bilang kalau normal seperti apa, waspada seperti apa, sampai tingkat awas masyarakat harus melakukan apa. Itu apakah memang sudah ada semacam SOP itu, Pak? Sudah. Standar itu sebagai relawan, Pak, ya? Sudah, itu standar relawan Destana bekerja sama dengan desa, juga kecamatan, itu SOP-nya memang semacam itu. Oh gitu, Pak. Itu masing-masing unik, Pak? Apa di setiap gunung beda mungkin, Pak, ya, menurut Pak Sugito, atau gimana? Atau setiap desa juga akan berbeda gitu, Pak? Ya, tergantung desanya masing-masing. Kalau punya keinginan membangun tim relawan atau tim siaga desa, itu juga bisa untuk mudah untuk merespon semua masyarakat ketika erupsi Gunung Kelut. Kan permasalahannya bukan hanya pra-letusan, harus pasca letusan juga saya ketika hujan turun harus menjaga, harus pergi ke puncak sana, ke Gunung Kelutnya, ke hulunya kan sana. Ketika terjadi banjir kan saya berkomunikasi dengan teman-teman relawan bahwa hujan durasi panjang berpotensi untuk banjir, untuk masyarakat di bantaran kali harus hati-hati atau menghindar seperti itu. Barangkali kalau di jalan-jalan kan banyak kali. Ketika orang bepergian kan melintasi kali kan, kalau tak tahu itu ada banjir kan, ketika masuk kali tiba-tiba ada banjir kan menjadikan bencana baru. Demikian, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan berikut ini akan disampaikan langsung oleh Sumunaringsih Sakti. Bisa disampaikan langsung Mbak atau Bu ini langsung kepada narasumber? Silahkan. Ibu Sumunaringsih, apakah monitor? Atau kita loncat aja ke Wiwit Sapitri, itu juga akan menanyakan langsung kepada narasumber. Silahkan, Mbak Wiwit Sapitri, monggo. Ya, baik. Halo, suara saya terdengar gak, Bu? Terdengar bagus sekali, Mbak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Sugito dan Pak Diono. Pagi. Selamat pagi. Ya, kenalkan saya Bu Wiwit dari Jakarta, Pak. Kebetulan ini ada 3 pertanyaan. Nanti Bapak Sugito atau Pak Diono boleh masing-masing menjawab. Ini yang pertama adalah sebagai bapak-bapak ini sebagai relawan, apa sih yang sekiranya ketika mendapatkan informasi tentang ada kondisi gunung meletus atau bagaimana gitu di awal-awal, pertolongan pertama apa yang biasanya Bapak lakukan sebagai relawan ketika mendengar ini kepada masyarakat? Itu pertama. Karena kan tadi kalau mendengar ceritanya informasi tentang pemantauan ini kan juga ada yang masih belum komplit atau belum canggih misalnya, atau masih ada tergantung pada kondisi alam gitu. Nah itu pertolongan yang pertama Bapak lakukan sebagai relawan kepada masyarakat apa? Yang kedua, ini kan subhanallah ya, luar biasa nih bapak-bapak ini dengan usia yang kalau kami bilang udah mulai sepuh gitu ya, Masya Allah gitu. Suka duka Bapak selama menjadi relawan untuk membantu masyarakat dalam dalam penanggulangan atau mitigasi bencana ini, apa saja suka dukanya?
Maaf, ini pertanyaan yang ketiga, Pak. Saya dulu pernah mendengar di daerah Kelut itu ada wisata seperti melihat sisa-sisa letusan Gunung Kelut. Itu kalau nggak salah ya saya dengar. Kalau memang salah saya minta maaf. Jadi masyarakat itu domestik itu bisa datang ke sana untuk melihat kondisi sisa-sisa letusan Gunung Kelut. Nah, sebagai relawan, apakah Bapak memiliki pemikiran lain munculnya wisata seperti ini memberikan dampak yang lain juga gitu terhadap kondisi yang mungkin bisa jadi di sana kondisinya agak rawan atau bagaimana? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Monggo silahkan langsung dijawab saja, Pak Gito dan Pak Diono. Saya dulu ya, Mbak. Ya, silakan Pak. Iya. Ketika erupsi tahun 90, karena akan kurang informasinya dari pos pengamat juga dari pemerintah setempat, itu pertolongan pertama ketika erupsi Gunung Kelut tidak ada informasi sebelumnya. Tahu-tahu sudah meledak di puncak Kelut sana, sudah erupsi seperti gumpalan-gumpalan asap seperti itu. Pertolongan pertama harus mengeluarkan meja yang kuat. Itu untuk dibawa ke luar rumah untuk mengantisipasi robohnya rumah. Itu harus mengeluarkan meja untuk berlindung diri karena yang jatuh itu bukan hanya abu, namun batu-batuan besar juga pasir. Kalau tidak berlindung ke situ, tentunya sangat berbahaya sekali. Demikian, Mbak. Iya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya saya bacakan saja, Pak ya. Ini ada dari Irvin Nakula, Pak. Kalau boleh tahu, daerah atau destinasi mana saja yang termasuk KRB, Pak? Iya, destinasi yang termasuk KRB 1, 2, dan 3. Yang 3 adalah sepenuhnya Desa Sugiwaras. Kalau Sempu ada KRB 1 dan KRB 2. Kalau Dusun Ringinsari masuk KRB 2. Kalau Dusun Sempu masuk KRB 1. Demikian. Jadi masih dari orang yang sama, Pak. Ini di Kemenparekraf itu ada desa wisata. Apakah kami bisa memperoleh daftar destana untuk bisa kami sinkronkan gitu, Pak? Iya, pasti kalau desa wisata termasuk Desa Sempu itu kalau diketik Sempu Kediri itu sudah muncul Destana Sempu. SOP-nya juga seperti itu, ketika itu daerah wisata termasuk ada wisata di situ kan ada wisata Kampung Anggrek, Kampung Indian. SOP-nya harus relawan Destana harus bersiap untuk memantau informasi dari vulkanologi ketika mungkin Gunung Kelut mau erupsi harus keluar dari tempat wisata tersebut. Demikian. Oke, berikutnya Pak ada lagi yang akan bertanya langsung kepada Pak Diono dan juga Pak Sugito. Itu pertanyaan datang dari Pak Umar Risadi. Pak Umar ini kebetulan memang orang yang sangat mencintai Gunung Kelut, Pak. Jadi waktu letusan 2007 itu betul-betul waktu krisis beliau datang langsung meskipun tidak ditugaskan juga datang langsung. Ini yang kita bisa acungi jempol. Pak Umar Rusadi bisa monitor? Ya Bu. Oke, Pak Umar silahkan, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu Estu dan Pak Sugito dan Pak Diono. Mungkin pernah dengar nama saya ya. Saya salah satu mantri gunung Bu Pak. Jadi yang bertugas di Gunung Kelut mulai kalau yang di 2007 tuh saya kurang lebih 4 bulan di sana Pak. Dari mulai awal naik waspada sampai kembali ke waspada. Dan yang
erupsi 2014 ini saya mulai masuk ke Kelut 1 hari setelah erupsi itu. Jadi yang saya pertanyakan adalah itu hal-hal yang pernah saya alami gitu ya di 2007 dan 2014. Mungkinkah sekarang juga masih ada atau tidak? Yang pertama adalah tingkat kepercayaan masyarakat. Jadi kan yang di lereng Gunung Kelut ini ada yang namanya orang tua atau yang dituakan atau disebutnya paranormal. Itu begitu kental sekali di Gunung Kelut sampai-sampai kita dari petugas cukup kewalahan meyakinkan pada masyarakat tentang tingkat kepercayaan masyarakat ini. Nah, ada mbah ini, ada mbah itu, dan itu apakah sekarang masih ada enggak? Pertama itu. Yang kedua, sampai saat ini tingkat kepercayaan masyarakat di lereng Gunung Kelut itu lebih ke orang tua ini masih percaya, atau lebih jelas lagi tingkat kepercayaan kepada petugas PPMBG yang ada di pos Gunung Kelut itu sejauh mana gitu Pak? Apakah udah mungkin di atas 50% atau masih di bawah 50%? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, memang untuk banyak aliran-aliran kepercayaan yang ada di seputar lereng Gunung Kelut. Tentunya kita harus pandai-pandai menyiasati, memadukan antara ilmiah dengan ilmu keyakinan. Itu lambat laun, tapi ternyata di 2014 yang awalnya sulit untuk dievakuasi, ternyata kan semua ikut mengungsi semua. Itulah harus pandai-pandai menyiasati masalah tersebut, karena keyakinan juga tidak mudah diabaikan untuk beliaunya. Karena beliaunya sudah berpuluh-puluh tahun sudah hafal dari karakter Gunung Kelut. Demikian Pak. Ya, kalau masyarakat Desa Sugiwaras khususnya Pak, kalau tentang kepercayaan dari sesepuh itu tentang Gunung Merapi, saya kira sekarang itu sudah hampir punah. Tapi kalau kepercayaan yang lain masih. Jadi masyarakat Sugiwaras dipercaya informasi dari pos pantau yang ada di lereng Kelut ini. Jadi informasi langsung, minta langsung. Itu dari Desa Sugiwaras yang sudah gitu. Iya, betul sekali. Dikarenakan kami sebagai relawan harus pandai-pandai menyiasati seperti itu. Beliaunya tidak tersinggung karena gimana? Gimana Pak Diono? Ya. Masih ingat Pak Umar ya? Ya. Mantri Gunung Pak ya? Iya, saya sering ke pengamat dulu. Oke. Saya ya relawan Bu, tapi relawan desa. Ya iya, tadi juga Pak Sugito relawan desa tangguh bencana. Ya, sama-sama kan relawan desa Pak. Saya hanya lingkungan aja Bu. Saya kan RT. Oh RT Pak? Iya. Okay. Kemudian ada juga yang akan bertanya secara live juga untuk Pak Devi Effendi. Pak Devi Effendi, apakah monitor? Kalau tidak, akan saya bacakan ini ya untuk Pak Sugito. Butuh berapa lama Pak sampai warga bisa memahami dan percaya akan sosialisasi yang dilakukan oleh para relawan? Itu 3 bulan. 3 bulan itu kan sudah ada tanda-tanda, tapi kan pasang surut untuk kegiatan Gunung Api Kelut. Kalau sudah praletusan 1 bulan itu baru kelihatan. Kalau sudah kelihatan, barangkali menuju letusan, itu ada tingkatannya tadi status. Tidak waleh-waleh untuk edukasi kepada masyarakat untuk memberi cara yang lebih aman untuk tujuannya menyelamatkan warga. Itu ya itulah sosialisasi tadi yang pernah saya sampaikan di awal tadi. Jadi nggak sekali-sekali Pak ya, tetapi memang sosialisasi dilakukan menerus Pak ya? Iya, terus menerus, bahkan harus ada peragaan ketika rumah itu bagaimana caranya untuk rumah aman dari erupsi Gunung Kelut, seperti itu.
gendeng atau atap harus dilepas dulu untuk. Kan saya juga pernah merasakan kalau tidak ada informasi pasca letusan tahun 90 itu sangat parah sekali. Ketika pasca letusan saya harus merantau untuk cari uang untuk membangun rumah karena rumah sudah rusak parah. Saya sekolahnya seperti itu loh, Mbak. Oh, oke, Pak. Ini ada dua pertanyaan yang mirip, Pak, ini mengenai radio. Tetapi saya persilahkan untuk Bu Supriyati Andreastuti untuk bertanya secara live, Bu. Bu Supriyati, apakah monitor? Bu Supriyati? Itu mendengar suara saya. Oh, oke. Bagus sekali, Bu. Silahkan langsung. Terima kasih. Selamat siang, Pak Sugito. Selamat siang, Mbak. Dan Pak Diono. Ya, ini saya ingin menanyakan untuk Pak Sugito, apakah informasi atau sosialisasi selain melalui HT, apakah ada siaran radio streaming ke masyarakat, Pak? Misalkan yang nyetar lagu-lagu, kemudian nyetar kelenengan, kadang-kadang ada informasi tentang status. Kemudian yang ingin saya tanyakan kalau ada, bagaimana menarik masyarakat untuk selalu mengikuti informasi. Kemudian yang kedua, untuk Bapak berdua juga, saya mendengar informasi bahwa dari hasil penelitian, itu katanya setelah letusan 2014, itu ukuran tomatnya 2 kali lipat, Pak. Benar nggak, Pak? Nggak hanya tomat, mungkin juga ada buah-buah yang lain, itu katanya ukurannya lebih besar. Mohon informasinya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Giono atau saya dulu yang menjawab? Pak Gito. Iya. Ketika menyampaikan informasi, tidak harus hanya HT saja. Saya juga mendirikan radio komunitas, dulunya bekerja sama dengan Jangkar Kelut. Radio komunitas seluruh kawasan lereng Gunung Kelut. Tentunya edukasi kepada masyarakat melalui jaringan radio komunitas. Sempuraya kalau sampai sekarang juga masih ada, tapi ketika Gunung Kelut lagi istirahat tidak ada peningkatan, tentunya untuk sementara istirahat. Cara edukasinya seperti itu. Kalau mempergunakan HT, masing-masing di RT desa kami, perwakilan lingkungan sudah pegang HT semua. Jadi satu kali menyampaikan dari vulkanologi, itu sudah didapat informasi seluruh kawasan desa kami. Demikian, Mbak. Kemudian yang masalah ya kalau masalah tanaman itu saya kira nggak ada pengaruhnya dari setelah letusan ya Bu. Itu kan memang pandai-pandainya petani merawatnya. Jadi tanahnya sudah subur, pupuknya terukur dan perawatannya memang baik. Jadi buahnya memang melebihi yang tahun-tahun lalu. Sekarang di lereng Gunung Kelut itu buah nanas ada yang beratnya 3 kilo satu biji ada. Memang dari perawatan atau dari cara pemupukan ditunjang dengan tanahnya subur jadi enggak ada setelah letusan terus istilahnya buahnya tumbuh besar-besar enggak. Kalau enggak dirawat ya enggak buah kayak itu. Nggih, matur nuwun, Pak. Ya. Oke, gitu jawabannya Bu Umpi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya. Kami akan memberi kesempatan juga untuk bertanya secara live pada Neti Ratnasari yang kebetulan tinggal di Jogja dan mungkin juga akan share mengenai kegiatan masyarakat menjelang aktivitas Gunung Merapi. Apakah Bu Neti Ratnasari monitor?
Ya, Mbak, terima kasih. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Diono dan Pak Sugito. Selamat siang, Mbak. Oke, saya dari Jogja di lereng Merapi juga. Ingin sedikit berbagi pengalaman ketika kemarin erupsi 2010. Ternyata teman-teman yang di relawan secara mandiri itu mengadakan sering pemantauan visual, Pak. Terutama kemarin setelah freatik 2018 Merapi, itu kemudian teman-teman sering memantau secara visual. Ternyata banyak perubahan, ada guguran, kemudian ukuran kubah lavanya, dan lain sebagainya. Apakah itu juga dilaksanakan oleh warga di sekitar Gunung Kelut? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dari nenek moyang itu juga ada semacam cerita atau mungkin tradisi kalau menghadapi erupsi Gunung Kelut seperti apa? Begitu Bapak, monggo silahkan dijawab. Terima kasih. Kalau di Jogja, penelitian secara visual. Kalau di Puncak Kelut, di sana kan sudah dipasang CCTV, Mbak, di atas kawah. Ketika pemantauan dari puncak kawah, bagaimana situasi perubahannya terlihat dari CCTV tersebut, tidak harus menuju ke puncak. Barangkali kalau naik ke puncak dalam perawatan alat tersebut karena mempergunakan solar cell, tidak ada kelistrikan yang ada di puncak sana. Demikian untuk pemantauannya secara visual ketika naik ke puncak itu dalam pembenahan peralatan. Kalau melihat secara visual, dilihat dari pos pengamat, itu cukup di pos pengamat sudah terlihat semua tubuh Gunung Kelut seperti itu, keberadaan airnya warna apa, bentuknya bagaimana, situasinya bagaimana, itu sudah terlihat secara detail. Demikian, Mbak. Kalau Pak Diono ada pengalaman Pak untuk masyarakat mengamati langsung Pak, seperti di Merapi kan ada dia ya penduduk melaporkan ada guguran, kemudian ada sesuatu yang berubah dari Merapi gitu. Kalau di Kelut misalnya ada tanda-tanda seperti itu, apakah masyarakat juga ikut mengamati Pak atau hanya menggantungkan seluruhnya dari data pos pemantauan PVMBG itu Pak? Monggo Pak Diono. Menyambung. Kalau di lereng Gunung Kelut nggak ada masyarakat yang melihat atau langsung, tinggal istilahnya cari tahu informasi dari pos pemantau aja, karena kan di Gunung Kelut hanya sekali letusan, beda dari Merapi, sering letusan susulan ada. Oh gitu Pak ya? Ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya yang akan juga disampaikan secara live oleh Vitaria Wahyu Astuti. Tidak menuliskan pertanyaannya di sini, mungkin akan langsung disampaikan untuk Pak Sugito dan Pak Diono. Vitaria Wahyu Astuti, apakah monitor? Iya, suara saya apakah terdengar? Terdengar Mbak, monggo silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Estu. Selamat pagi Pak Sugito dan Pak Diono. Saya Vitaria Wahyu. Saya dari Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Kebetulan saya di Kediri Bu Estu. Oh, nggih. Ya, dan saya ada di keperawatan dan kebetulan keperawatan bencana ini sudah masuk di dalam kurikulum di pendidikan keperawatan Bu, bencana untuk bencana sendiri gitu ya. Jadi ini bagi saya adalah belajar dalam tahap belajar gitu, apalagi langsung dari relawan bencana dan dari penduduk yang ada di daerah rawan bencana. Saya ingin bertanya untuk Pak Sugito dulu, Pak. Ketika pada tahap penanggulangan bencana erupsi Kelut 2014 kemarin, ketika
pada tahapan gunung meletus itu, apakah yang dilakukan oleh relawan, Pak? Dan pada pos letusan itu, Pak. Terus untuk Pak Diono, apa yang dilakukan masyarakat sekitar ketika 2014 itu, karena menurut saya, karena saya warga kota gitu ya Pak, tidak tahu kondisi yang dekat dengan Gunung Kelud di sana, saya tidak tahu, saya adanya di kota gitu. Saya kira tidak lama gitu ya dari air mancur api itu mancur terjadi erupsi dan habis itu langsung turun pasir. Itu waktunya sangat singkat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi letusan itu, Pak Diono, yang ada di Sugihwaras? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Gito dulu aja. Ya, terima kasih Mbak yang ada di Baptis Kediri. Saya juga di Kediri, di kawasan rawan bencana 2 dan 1. Ya, terima kasih. Untuk relawan yang dilakukan adalah penanganan evakuasi. Jadi ketika praletusan 1 bulan mulai status waspada, saya harus bergiliran untuk di kantor vulkanologi untuk mendapatkan informasi perkembangan situasi dan kondisi puncak Kelud. Ketika relawan yang lain harus menata proses evakuasi. Demikian untuk menuju tempat pengungsian yang lebih aman dari erupsi Gunung Kelud. Nanti. Oke. Saat itu kan cepat toh Pak, itu maksudnya proses letusan dari, kalau saya tidak salah itu jam 8 atau jam itu mulai ada air mancur, api yang mancur itu, terus jam 9 langsung ini Pak. Apakah penduduk yang di sekitar lereng Kelud sana sudah diungsikan Pak sebelumnya? Gini Mbak, kalau saya Pak Gito ya. Iya, monggo. Kalau masyarakat sekitar, khususnya di Desa Sugihwaras, itu kan udah diberitahu dari pos pantau. Jadi 13 hari sebelum terjadi letusan, itu sudah ditutup kawasan wisata ke Gunung Kelud. Nah, kita sebagai relawan-relawan desa, RT lah istilahnya, perangkat itu mengumpulkan masyarakat bahwa akan terjadi erosi di Gunung Kelud. Nanti kita sosialisasi masalah pertama titik pengungsian. Dan yang harus dilakukan pengungsian pertama adalah lansia dan ibu-ibu yang istilahnya mempunyai anak ya. Itu informasi pertama. Nanti tiap-tiap RT mengumpulkan warganya bersosialisasi tentang akibat erosi nanti. Dan nanti setelah dari pos pantau memberikan aba-aba awas, nah masyarakat ini sudah kita lakukan pengungsian, dan titik-titik pengungsian untuk desa-desa yang terdampak ini udah masing-masing sudah diatur tempatnya di mana. Kalau Sugihwaras di Kecamatan Wates misalnya, kalau Sempu di kecamatan mana, itu kan sudah ada. Jadi warga-warga nanti sudah terorganisasi atau terkoordinir dengan bagus, Mbak. Jadi setelah status awas kita tinggal berangkatkan saja. Itu. Oh, baik. Berarti sudah jauh-jauh hari ya, Pak? Karena kan saya tidak tahu yang ada di dekat. Berarti sudah 13 hari sebelum meletus itu sudah yang di dekat sana sudah diungsikan gitu nggak, Pak? Belum. Disosialisasi dulu. Oh, belum. Nah, nanti kalau dari pos pantau pengamat ini memberi status awas, kita berangkatkan orang-orang ini, tapi titik-titik pengungsian sudah ada. Sudah disiapkan oleh desa. Jadi nggak sampai kalang kabut, istilahnya nggak ada. Kan persiapan udah bagus, kendaraan siap. Semuanya sudah siap itu. Tapi ini ngomong-ngomong Mbak Vitaria ini bukan titisannya Dewi Kilisuci loh ya ini ya. Gimana nih Bu Vitaria masih monitor ya? Iya,
Bukan Kisahnya Ibu. bukan ya. Jadi tahu juga Bukan. cerita tentang lembu suro ya. Itu saya taunya kan hanya cerita ini aja ya, Bu Estu. Tapi untuk kepastiannya kan saya tidak tahu. Saya masih muda, jadi saya perlu bertanya langsung pada pakarnya gitu. Apalagi gitu. yang di daerah rawan sana. Itu Bu Estu. Oke, terima kasih banyak terima kasih. Mbak Vitaria untuk Oke, sami-sami. segera selesai ya pendidikannya di Stikes. Dan nanti Maaf. bergabung. Oh, gimana? Maaf, saya pengajar di Stikes, Ibu. Oh, pengajarnya. Oke. Iya, kebetulan saya mengajar tentang keperawatan bencana. Jadi keperawatan bencana ini baru masuk di kurikulum keperawatan gitu. Jadi masuknya keperawatan bencana. Jadi nanti bisa ngundang Pak Sugito dengan Pak Diono untuk datang ke Kediri ya, Bu. Iya, mungkin saya nanti juga akan penelitian nanti dengan Pak Sugiono atau Pak Diono. Ngoten. Oh ya, jangan lupa bawa kopi ya, Bu. Geng. Kopi nopo, Mbah? Mbah, kopi nopo niku, Mbah? Oke, salam buat semua siswanya ya, Bu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Baik, terima kasih Bu Estu. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Pak Yohanes Suhardi. Bagaimana Pak? Apakah akan disampaikan secara live? Bapak Yohanes Suhardi? Ya, terima kasih Bu Estu untuk kesempatannya. Untuk Bapak-bapak yang ikut dalam pemantauan Gunung Kelut, seperti yang tadi sudah disampaikan, karena di samping juga mungkin salah satu ada yang menjadi anggota dari RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, sama dengan saya kebetulan juga menjadi anggota RAPI dan juga ikut aktif dalam pemantauan di Gunung Merapi. Yang pada saat ini kita mempunyai 2 pos yang ada di sisi barat dan di sisi timur. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana implementasi penggunaan perangkat radio bisa memberikan bantuan kepada masyarakat tentang adanya kemungkinan terjadinya kebencanaan agar nanti segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Estu, terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab Pak Sugito ya? Ya Pak, yang saya juga anggota RAPI, masih konsen saya masih hidup, Juliet Solo 13, Oscar Delta Charlie, dan nama panggilan juga Sugito, nama darat juga Idari. Saya juga 2014 itu memang penyampaian berita memang harus mempergunakan alat komunikasi yang resmi, tidak asal-asalan, dan bisa juga ya akurat dari sumbernya. Saya semenjak peraletusan 1 bulan itu masing-masing anggota RAPI juga harus siang malam tidur di kantor pengamat sini. Demikian untuk menyampaikan berita secara akurat seperti itu. Oke, menyambung pertanyaan itu Pak, itu kalau melalui radio, itu radio semacam HT itu, apakah penduduk juga mempunyai Pak, memiliki HT-nya itu untuk berkomunikasi dengan tim relawan Pak? Bisa nyambung Mbak, karena perwakilan RT lingkungan itu masing-masing sudah dipegangi radio satu-satu untuk dari desa untuk pemberdayaan informasi seperti itu. Jadi ketika ada situasi kondisi Gunung Kelut, informasinya bagaimana, itu langsung diterima kepala lingkungan dari RT menyampaikan ke lingkungan masyarakat supaya informasi cepat. Demikian, Mbak. Kemudian itu kan radio jadi alurnya itu akan dari pos pemantauan, kemudian ke tim relawan menyampaikan kepada beberapa titik yang memegang HT, dan kemudian dari yang memegang HT ini menyampaikannya langsung ke masyarakat lewat apa Pak? Apakah lari-lari, teriak-teriak, berupa kentongan, atau berupa apa? Mungkin Pak Dio juga bisa menjawab pertanyaan ini.
Kalau saya kurang paham ya tugas-tugas relawan itu. Kalau di Sugiwaras itu memang ada semua ya hampir semua Karang Taruna itu punya hati, tapi nggak ada istilahnya nggak ada organisasi tertentu. Jadi milik pribadi itu banyak memang. Jadi nanti disampaikan itu lewat satu frekuensi gitu ya Pak Sugito? Ya. Okay. Jadi frekuensi berapa itu Pak kalau kita bisa ikut menyimak gitu nanti kalau kita lewat Gunung Kelut kan kita bisa menyimak itu frekuensi berapa, itu apakah sudah ditentukan oleh Destana Pak? Ya sudah Mbak, itu 14.222.0 itu 2014 itu sumber informasi menyeluruh untuk di kawasan rawan bencana diinstruksikan pada kanal tersebut 14.222. Demikian Mbak. 14.222 ya? Iya. Jadi nanti siapapun yang lewat bisa menyimak juga informasi kebencanaan Gunung Kelut lewat frekuensi radio tersebut ya Pak ya? Betul Mbak. Oke. Kemudian ada juga masukan atau pertanyaan dari Pak Mamai Surmayadi. Pak Mamai bisa menyampaikan pertanyaannya? Ya, halo, bisa didengar? Oke, bisa Pak Mamai, silahkan. Baik, terima kasih. Ini satu hal yang menarik ya, ada wacana menampilkan sosok masyarakat dan relawan sebagai orang-orang yang mengalami keseharian di daerah-daerah bencana seperti Gunung Kelut ini. Ada satu hal yang ingin saya bertanya ke Pak Diono maupun ke Pak Sugito. Sejauh ini kan Pak bahwa Bapak sudah berkali-kali mengalami ancaman bahaya dari Gunung Kelut melalui beberapa kali letusan. Sebetulnya apa Pak yang diharapkan oleh Bapak dalam keseharian ini? Karena kan pada intinya ini akan terus mengalami satu proses kebencanaan. Apakah walaupun tadi Bapak sudah mengatakan alasan ekonomi, tetapi apakah tidak pernah ada Pak pemikiran ingin hidup lebih tenang seperti di daerah-daerah yang lebih aman gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Karena mayoritas 90% sudah kebiasaan hidup di dalam ancaman erupsi Gunung Kelut. Masyarakat sudah bersinergi pada ancaman tersebut, nyaman dalam ancaman karena kita punya rentan juga punya kapasitas. Rentannya tentunya yang penting adalah itu lansia dan anak-anak ibu hamil. Kita punya kapasitas untuk itu di desa kami ada relawan juga ketika Gunung Kelut erupsi ada truk pengangkutnya termasuk mobil siaga seperti itu Pak. Dari Pak Diono ada Pak Diono? Ya kalau dari saya itu karena ya sudah istilahnya tanah kelahiran. Yang penting kita hidup rukun, damai sama masyarakat dan istilahnya tidak lepas minta informasi dari pos pantau karena ini daerah rawan bencana, kita selalu waspada. Kalau kita memang keluar dari daerah rawan bencana ini kita perlu adaptasi dan mulai nol lagi karena ya kita selalu berpikir itu, tapi ya gimana pun kita harus bertahan di rawan bencana ini. Karena yang membawa duka dan membawa kesejahteraan ya di sini. Nanti setelah kita mengalami musibah bencana itu, tapi akhirnya kita dapat berkah dari bencana itu juga. Itu saya kira. Tapi bukannya dengan
menunggu musibah yang lebih besar kan Pak ya? Tidak mengharapkan itu ya? Enggak. Oke. Tapi sekiranya Pak, kemudian datang musibah yang lebih besar, ya kita tidak mengharapkan itu. Ya. Kemudian pemerintah menganjurkan atau kemudian menyediakan tempat di tempat yang lain untuk pindah Pak. Gimana Pak? Kalau seperti itu kondisinya, mau nggak Pak disuruh pindah? Saya kira masih berat ya Bu, kalau masyarakat ya, khususnya masyarakat yang ada lereng Gunung Kelud. Walaupun itu istilahnya musibah atau bencana lebih dahsyat dari yang sudah terjadi, kan sebelum terjadi musibah itu masyarakatnya, desanya sudah dikosongkan tuh Bu. Nah itu, jadi seperti 90 itu sangat parah, hancur semua Bu. Tapi orang-orang masih kembali bertahan. Akhirnya 2 tahun, 3 tahun kemudian kita berbekah, kita sudah mendirikan rumah yang lebih baik, bertani yang lebih baik gitu. Saya kira kalau dipindah agak sulit. Oke, baiklah Pak. Kemudian ini ada juga pertanyaan yang akan disampaikan juga secara live oleh Bapak Andre Yoris Ginting. Apakah Pak Andre Yoris Ginting monitor? Bisa mendengar suara saya ya Pak Andre? Halo, selamat siang Pak Andre Yoris Ginting. Tidak ya. Kalau begitu ada 2 pertanyaan yang saya akan bacakan. Satu, kembali pertanyaan dari Bu Supriyati Andriastuti. Untuk Pak Sugito pertanyaannya, kalau tidak salah satu dokumen Destana adalah adaptasi perubahan iklim. Apa saja upaya yang dilakukan masyarakat terkait hal ini, Pak? Kalau perubahan iklim sedikit kurang informasi, namun tentunya kesiagaan di Destana kami adalah mencakup di kawasan rawan bencana di Puncak Kelud. Demikian kalau urusan iklim kayaknya belum menyentuh ke situ, Mbak. Oke, masih fokus di gunung api ya Pak Sugito ya. Untuk bencana yang lain seperti juga Pak, banjir tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Sugito ya. Untuk bencana yang lain apakah Destana juga ikut menangani Pak? Iya, kalau pasca letusan Gunung Kelud hutan semua kan gundul, tidak ada pepohonan karena hangus terbakar semuanya. Kan akhirnya memicu, kalau terjadi hujan dengan durasi panjang kan memicu banjir bandang atau lahar dingin. Saya bersama kawan-kawan tim relawan juga satu di Puncak Kelud sana untuk melihat situasi kondisi sana. Baru menyampaikan rekan-rekan yang ada di kawasan masyarakat di tepi bantaran harus menyampaikan bahwa kalau terjadi unsur banjir harus menyampaikan untuk menghindar dari bantaran sungai, Mbak. Kalau untuk bencana yang lain Pak, misalnya longsor atau gempa bumi seperti itu Pak, relawan Destana Desa Sempu juga turut hadir Pak? Kalau yang lain, kalau dulu gempa bumi Jogja, relawan Sempu juga mengirim ke sana. Tanah longsor ke Ponorogo juga ikut berpartisipasi ke sana. Demikian, Mbak. Oke. Saya juga akan bacakan pertanyaan dari Pak Andre Yoris Ginting. Ini izin bertanya, Pak. Walaupun tadi sudah disampaikan, tetapi bisa disampaikan lagi secara lebih detail, Pak ya. Bagaimana tipsnya cara membuat kesadaran masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, terlebih gunung api, Pak? Ini kalau lihat nama yang bertanya, kemungkinan beliau itu bersentuhan dengan bencana Gunung Sinabung mungkin ya. Tetapi
karena tidak bisa live, kita tidak tahu ini berhubungan dengan gunung api yang mana. Tapi khusus di Gunung Kelut nih Pak. Jadi bagaimana tipsnya Pak? Mohon dibagi itu cara membuat kesadaran masyarakat. Iya, cukup mudah diajak jagongan atau ngopi, menceritakan riwayat Gunung Kelut seperti itu. Tidak harus mengotot harus begini tidak Mbak. Kita ajak ngobrol, nyantai. Lambat laun itu akhirnya juga sadar. Tidak harus besi tegang, karena besi tegang menyampaikan informasi juga tidak dapat dicerna. Demikian, Pak. Oh, jadi butuh lagi modal kopi dong, Pak ya? Ya, pasti. Kalau Pak Diono gimana? Ini kan ketua RT nih. Jadi kan Ya. bagaimana nih Pak? Punya tips tersendiri nih ini untuk membuat kesadaran masyarakat? Ya, mungkin kalau dari desa tempat saya itu selalu di istilahnya tiap-tiap ada pertemuan, walaupun itu istilahnya pengajian, arisan, itu karena kita di kawasan rawan bencana itu terlalu disinggung. Jadi kesadaran masyarakat terlalu diajak untuk istilahnya mengawasi di daerah rawan bencana. Jadi tiap-tiap ada pertemuan, bahkan itu pengajian ibu-ibu, remaja, bapak-bapak, itu salah satu perangkat ada di situ. Jadi mengingatkan bahwa kita itu hidup di kawasan rawan bencana Gunung Kelut. Jadi sewaktu-waktu ada informasi aktivitas Gunung Kelut, nanti masyarakat udah siap. Maksudnya mengetahui caranya begini, kesadaran itu yang dilakukan di Desa Sugiwaras itu. Jadi jauh-jauh masih sekarang udah dilakukan tiap-tiap ada pertemuan di organisasi atau kelompok-kelompok itu udah beritahu. Itu kan untuk arisan, pengajian, itu ya, kan untuk orang-orang yang dewasa Pak ya? Ya. Itu di situ pasti ada salah satu dari perangkat atau ibu perangkat itu ada. Jadi selalu menyampaikan tentang kawasan rawan bencana, akibatnya kalau kita nggak mempunyai kesadaran, kita nggak mempunyai kewaspadaan, nanti akibatnya gini. Jadi menyadarkan orang-orang yang tidak mau diungsikan waktu bencana itu. Kemudian Pak, kalau misalnya untuk anak-anak ini ya, apakah ada juga program dari Destana atau juga dari masyarakat setempat untuk memberikan semacam sosialisasi ke sekolah-sekolah atau mungkin di sekolah-sekolah pengajian anak-anak seperti itu Pak? Ada nggak upaya-upaya seperti itu Pak? Kalau upaya ada ya, tapi kalau dari anak-anak sistem dari TPA atau dari SD itu waktunya sudah dekat, jadi sudah dapat informasi dari pengamat, jadi dikasih tahu oleh guru, oleh pendidik di TPA itu anak-anak waktu sudah mendekati lah, kan? Satu bulan akan terjadi letusan itu. Jadi tidak jauh-jauh hari seperti orang-orang yang dewasa. Kan itu diluburkan semua tuh Bu. Nanti kalau dari pengamat sudah memberitahu bahwa Gunung Kelut sudah mulai aktif, kurang 1 bulan ditutup. Ini kan sekolah sudah diliburkan di lingkungan ini. Jangan-jangan anak-anak malah senang Pak ya? Wah ini gunung mau meletus, saya libur ya, ini. Seakan-akan anak sudah tahu karena apa kan libur, bahkan Gunung Kelut mau meletus. Oh gitu. Jadi mereka juga sudah memahami sejak dini Pak ya? Iya, iya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi atau masukan dari Bapak Devi Kamil? Apakah monitor Pak Devi? Ya, saya monitor tapi saya belum ada pertanyaan. Oke, ada masukan atau apa Pak? Ada. Ya, saya tadi sebetulnya senang sekali mendengar cerita dari Pak Diono dan Pak Sugito, karena saya meskipun bekerja di gunung api tapi kan tidak tinggal di kawasan rawan bencana gitu. Jadi memang ini memberikan perspektif atau cara pandang, memperkaya cara pandang kita terhadap masyarakat yang
memilih untuk tinggal di kawasan rawan bencana. Alasan mereka seperti apa, bukan hanya permasalahan-permasalahan teknis, tapi juga ada kultur atau budaya dan juga rasa kedekatan dengan wilayah, keterikatan dengan wilayah yang membuat mereka tetap memilih untuk tinggal di sana gitu. Mungkin kalau saya ingin sedikit bertanya aja ini suatu hal yang tidak teknis ya kepada Pak Sugito ya, pertama untuk relawan. Sebagai relawan ini kan Bapak sudah 30 tahun gitu menjadi relawan gitu ya, sudah lama sekali gitu. Saya ingin bertanya apa hal yang belum Bapak capai selama 30 tahun ini dan ingin sebetulnya Bapak mencapai itu. Apa yang ingin Bapak capai selama ini. Dan yang kedua juga untuk Pak Diono gitu ya. Kalau misalnya Pak Diono sekarang bekerja masih tetap di Gunung Kelut ya. Dan sekiranya nanti suatu saat Gunung Kelut mengalami erupsi lagi gitu. Kan Pak Diono sudah punya pengalaman sampai 3 kali gitu ya. Mengalami erupsi ini sampai 3 kali. Jadi sudah ada pengalaman yang turun-temurun gitu. Nah, bagaimana cara Pak Diono ini menyampaikan pengalaman turun-temurun ini ke masyarakat di sekitarnya gitu, supaya nanti kesiapan ini juga hadir atau muncul di di masyarakat generasi selanjutnya gitu. Karena kan generasinya nanti pasti berganti. Bagaimana cara Bapak melakukan itu, Bu? Terima kasih. Silakan Pak Sugito. Ya, terima kasih. Kalau saya sangat berbangga hati karena menjadi relawan. Tidak ada beban sedikit pun untuk saya. Dan keluarga saya juga sadar sekali mendukung giat saya untuk menjadi relawan. Tentunya kalau beban yang lain tidak ada kayaknya. Memang saya sangat menyukuri demikian, Mbak. Oke, menyambung pertanyaan dari Pak Devi nih untuk Pak Diono dan Pak Sugito. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Jadi apa yang Bapak harapkan atau inginkan dari pemerintah, Pak, berkaitan dengan kondisi kehidupan di sekitar kawasan rawan bencana Gunung Kelut? Ya. Terima kasih. Kalau saya bersama warga, khususnya Desa Sempu, mungkin Sugiwaras, juga yang lain, tentunya sangat siap sekali untuk bila mana Gunung Kelut erupsi lagi, siap untuk dievakuasi. Untuk harapan saya dari pemerintah, untuk pemerintah lebih siap dari saya dan masyarakat Desa Sempu. Demikian, Pak. Ya, kalau saya ingin menjawab pertanyaan Pak Devi dulu, Bu ya. Oke, monggo. Ya, karena saya sudah mengalami erupsi 3 kali, mungkin sudah punya pengalaman ya. Dan memberikan pengalaman atau memberikan pengetahuan pada generasi-generasi yang belum pernah tahu terjadinya letusan itu. Itu memang sudah biasa Najari Desa itu 3 bulan sekali mengadakan bimbingan atau perlatihan tentang desa di sekitar rawan bencana. Jadi cara-cara mengevakuasi, cara-cara pemberitahuan, menyadarkan masyarakat itu ada dari desa. Nah, alhamdulillah saya di situ termasuk berkecimpung ya untuk memberitahu. Jadi kita sadarkan bahwa yang pernah kita alami, letusan-letusan yang pernah kita alami itu begini loh. Nah, kalau nanti saudara-saudara atau adik-adik nggak mau ngungsi, itu kalau selamat berarti kamu orang yang berani. Tapi kalau kamu nanti tidak selamat berarti kamu orang yang bunuh diri. Itu dari penyuluhan-penyuluhan itu yang diberikan. Itu Pak jawaban saya. Nah, yang selanjutnya yang saya harapkan dari pemerintah itu adalah pertama perhatian, Bu.
Yo kok enggak, pemerintah enggak memperhatikan masyarakat di kawasan rawan bencana enggak, tapi yang saya alami 3 kali, mungkin yang dulu-dulu memang belum tersentuh ya, yang 2014 ini akhir-akhir ini yang sudah kelihatan maju dari segi apapun pemerintah. Tapi nyatanya soal sumbangan atau bantuan untuk perbaikan rumah itu enggak ada, Pak. Jadi kalau misalnya bantuan dari segi logistik memang mumpuni, tapi kalau dari istilahnya kerusakan rumah atau bangunan itu memang sama sekali nggak ada. Saya belum pernah, istilahnya belum pernah mendapatkan atau di posko karena saya menangani itu nggak ada. Jadi yang saya harapkan mungkin yang akan datang ya kalau terjadi letusan itu ya mohon dibantulah untuk kerusakan rumah itu, jadi nggak sampai masyarakat itu terkatung-katung lah rumahnya itu, Bu. Oke, terima kasih untuk Pak Diono dan Sugito. Kita sampai ke akhir acara, jadi bisa kita simpulkan dari diskusi kita hari ini bahwa pemanfaatan sumber daya alam di daerah bencana itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk meningkatkan ekonominya dan juga dari sosialnya juga dapat ditingkatkan, dan proses mitigasi juga akan meningkat apabila pemahaman akan bencana itu meningkat juga, dan itu sudah dilakukan di masyarakat di sekitar Gunung Kelut melalui pemahaman yang diberikan baik oleh pos pengamatan gunung api Gunung Kelut, masyarakat sekitar maupun melalui relawan dan Destana. Dan peningkatan kapasitas ini juga seiring dengan menurunnya kerentanan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh pos pemantauan Gunung Api Kelut itu sangat berharga, dan itu menandakan bahwa informasi yang diberikan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik akan aktivitas bencana Gunung Kelut. Dan juga peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara juga meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan anjuran yang diberikan dalam proses penanggulangan bencana. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses mitigasi dan juga sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Dan kami belajar banyak hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Diono dan Pak Sugito, dan juga terima kasih banyak untuk seluruh yang hadir hari ini. Terima kasih untuk masukan-masukan dan juga pertanyaan. Dan saya akhiri acara hari ini. Selamat siang dan salam sehat, dan Gusti tansah berkahi sedaya. Amin. Monggo Amin. Pak Gito dan Pak Diono matur nuwun. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Berikutnya saya akan membacakan 10 pemenang dari door prize yang sudah dikeluarkan oleh panitia. Sudah ada keluar 10 nama? Oke, ini adalah pemenang door prize dari webinar hari ini. Yang satu adalah Eko Endri Wiono,